Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di Malam Puji dan Sabda hari Kamis tanggal 11 Desember 2025. Pembawa sabda pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Pramudia Hidayat. Sebelum acara kita mulai, mohon berkenan untuk menonaktifkan handphone supaya acara boleh berjalan dengan lancar. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara. Puji syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya senantiasa nyata dalam kehidupan jemaat GKI Gading Indah. Berkat Tuhan, perjalanan persekutuan malam puji dan sabda sudah sampai di bulan terakhir di tahun 2025. Dalam 2 minggu ke depan, lagu Silent Night ini akan semakin sering dikumandangkan. Nah, untuk selanjutnya kita mau mengawali MPS dengan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Kita akan angkat pujian dengan bangkit berdiri. Boleh sambil menyapa kiri dan kanannya. Bapak Ibu duduk kembali, kita akan masuk ke doa pembukaan dipimpin oleh Bapak Ika Andi. Bapak Ibu, mari kita buka dalam doa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala cinta kasih, rahmat dan anugerah Tuhan yang memungkinkan kami melalui hari ini dengan berbagai kegiatan hingga kesempatan malam ini juga kami hadir di dalam malam puji dan sabda, semuanya itu atas anugerah Tuhan saja. Tuhan kiranya sertai kami, juga sertai Pendeta Pramudia, Keroncong GKJ Nehemia, Bu Westri, Prokantor dan seluruh pendukung acara ini,
supaya bisa membawa sukacita dari Tuhan dan menjadi saluran berkat untuk bisa kami nikmati bersama melalui sabda dan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Pak. Tema MPS hari ini adalah Silent Night atau Malam Kudus. Lagu ini ditulis oleh pendeta Joseph Mohr dan Franz Gruber di Oberndorf, Austria pada tahun 1818. Lagu yang muncul karena situasi darurat, karena organ gereja rusak, sehingga iringan musik gereja menggunakan alat musik gitar. Karenanya pendeta Joseph mengubah lagu yang sederhana ini dengan dimainkan dengan gitar. Lagu ini dinyanyikan untuk mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang menebus dan menyelamatkan dunia. Selanjutnya lagu ini dinyanyikan secara luas sebagai simbol perdamaian. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang latar belakang dan makna dari lagu ini oleh Pendeta Pramudia Hidayat. Biarlah kemuliaan Sang Bayi Natal, Yesus Kristus, kita puji melalui pujian kita bersama. Kita akan menyanyikan, menaikkan pujian nama Yesus termulia, medley dengan lagu indah Rencanamu Tuhan. Yesus Kristus itu
Bersama-sama. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Di dalam gelapnya malam yang sunyi serta tenang, terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, yaitu bintang-bintang di alam semesta bersinar dengan terangnya dan indahnya, seolah mau menyatakan bahwa semesta pun ikut bernyanyi menyaksikan kelahiran bayi Yesus. Sinar kemuliaan Allah menepis dan menelan kegelapan. Terangnya bersinar atasmu, atasku, dan atas kita semua. Kita akan menaikkan pujian Silent Night. Untuk ayat 1 dinyanyikan oleh singer, ayat kedua dinyanyikan oleh worship leader, dan ayat ketiga kita akan angkat pujian bersama-sama. Silent night,
berpujian bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, murnian dan megah, terceri bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pewartaan sabda, masih ada satu lagu lagi. Untuk mengiringi ibadah kita, pewartaan sabda, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkan rahmat-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami sudah semakin dekat saja dalam perayaan Natal. Ada lagu-lagu yang mulai terdengar seputar Natal. Kami rindu ya Tuhan, ketika kami menyanyikannya di malam Natal itu atau di momen Natal, kami menyanyikannya dengan sepenuh hati. Sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan yang kami rayakan kelahirannya.
Tetapi kami juga rindu apa yang kami nyanyikan itu juga menjadi sebuah makna yang begitu mendalam. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar dalam satu lagu, Silent Night. Betapapun lagu itu sudah sering kami dengar, sering kami nyanyikan. Tetapi berilah kepada kami ya Tuhan pada malam hari ini kesempatan untuk mendalaminya. Selusur sejarahnya maupun selusur di dalam terang kebenaran sabda Tuhan. Tolonglah kami di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kenal Bapak Ibu, ini kali pertama saya ada di Gading Indah. Tentunya khotbah kalau datang ke Gading Indah karena ada acara emeritasi Paroni sama penahbisan Bu Ana. 2 kali. Ya. Saya di Gading Serpong, istri saya 1, anak saya 2. Tidak boleh dibalik. Ya. Ngomong-ngomong ada GKJ Nehemia ya. Titip salam untuk Pak Yoel ya. Ya. Bagus sekali keroncongnya. Merdu ya. Tapi perut kita tidak keroncongan kan? Oke Bapak Ibu, kita memperhatikan Lukas pasal 2. Kita baca dulu ayat Alkitabnya ya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Tadi janjinya saya dikasih pointer ya. Terima kasih. Gesernya. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah sepintas diceritakan oleh worship leader tentang latar belakang Silent Night ya. Ini sejarah saja agak panjang saudara-saudara ya. Jadi judul aslinya, maaf saya bukan orang Jerman, saya orang Cirebon. Jadi izinkan saya membaca ini dengan logat Cirebon, saudara-saudara. Stille Nacht, Heilige Nacht. Tahu itu bahasa Cirebon. Jerman, ceceran Kanoman. Tahu Kanoman? Ya, iya. Kanoman itu nama pasar di Cirebon. Jadi kalau orang mana? Orang Jerman. Wah, keren. Orang ceceran Kanoman. Jadi lagu ini diciptakan oleh seorang imam Katolik asal Austria, Joseph Mohr, tadi sudah disebutkan.
Nah, salah satu kisah yang menarik saudara-saudara, pada malam Natal 24 Desember 1818 di gereja Saint Nicholas Church Obenhof di dekat Salzburg, Mohr membawa puisinya kepada Franz Xaver Gruber, guru sekolah dan organis gereja. Lalu kemudian Gruber menciptakan melodi yang menyatu dengan lirik tersebut dan begitu indah, seperti tadi lagu yang sudah kita nyanyikan ya. Jadi ini bukan yang diciptakan liriknya dan melodinya oleh satu orang, tetapi kolaborasi dengan yang lain. Nah, tadi juga sudah disinggung ya cerita ini. Dan saya kira cerita ini mendunia. Tidaklah berlebihan kalau cerita yang mendunia ini kita ambil pembelajaran yang berharganya. Ketika akan dinyanyikan, ndelalah, tahu ndelalah? Mak pendunduk, mak begagik, apa nih? Ndelalah, organ yang harusnya dipakai untuk ngiring itu rusak. Lalu kemudian lagu itu akhirnya diiringi hanya dengan alat musik yang sederhana. Konon katanya hanya dengan gitar. Sebuah alat musik tanpa listrik. Sebuah alat musik yang barangkali lebih mendunia daripada organ. Organ sama gitar mahalan mana? Siapa yang punya toko alat musik di sini? Kalau yang coba punya toko besi jangan ngaku-ngakulah. Ya. Tapi ini bagi saya pembelajaran yang menarik saudara-saudara. Ketika ternyata dengan modal gitar saja mereka bisa menyanyikan ini dengan baik. Itu satu pelajaran yang berharga buat kita. Kesederhanaan itu tidak membuat kehilangan semangat menyanyi. Kesederhanaan itu juga ditanggapi dengan kesungguhan hati. Kesederhanaan itu tidak menghalang-halangi. Dan oleh karena itu, jangan sekali-kali menetapkan standar. Saya akan bisa menyanyi dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh kalau alat musiknya ini. Kalau sound systemnya ini. Di luar itu semua, sorry. Gue gak bisa nyanyi. Gue gak akan menyanyi dengan sepenuh hati. Itu cilaka tuh yang begitu. Nah, sebenarnya ini diangkat dari pelajaran ini diangkat dari cerita Malam Kudus itu. Modal gitar doang. Dia bisa nyanyi dengan baik. Sebenarnya alam berpikir saya itu lari kemana-mana nih ketika merenungkan bagian ini. Ya, ini khususnya GKI, mungkin juga GKJ ya. Suka begini nih omongannya. Kalau mau anak remaja pemuda kita gak pergi-pergi ke gereja lain, modalin gitar yang mahal, drum yang mahal, piano yang mahal. Kalau saya pada bagian itu it's okay. Kenapa? Yang namanya ibadah nggak apa-apa dibikin maksimal. Nah, mulai saya nggak oke adalah ketika mengatakan, no, contoh di gereja lain Nah itu. Kita ibadahnya harus seperti gereja itu. Supaya anak-anak kita nggak lari ke sana. Lalu nanti yang ditiru bukan cuma musiknya, liturginya ikut-ikutan ditiru, teologianya ikut-ikutan ditiru, supaya apa? Gak lari ke sana, tapi tetap aja begitu udah tiru-tiru tetap lari ke sana.
Saya kok tiba-tiba menemukan ya, akar permasalahannya adalah ketika ternyata gereja dengan memaksimalkan musik malah jadi entertainment. Kalau entertainmentnya tak terpuaskan, aku gak puas bergereja. Entertainment bicara tentang kepuasan diri sendiri. Bergereja kok bicara kepuasan diri sendiri. Bergereja kok bicara tentang selera. Bergereja kok tentang saya harus disenangi. Balik lagi soal malam kudus. Ketika itu hanya dengan gitar. Yang senang tuh Tuhan. Anak-anakku luar biasa. Di dalam kecelakaan pun mereka tidak berhenti. Di dalam situasi susah mereka berjuang. Ya, ini saya kira pelajaran yang berharga, saudara-saudara. Yang berikutnya, saudara-saudara, dari gereja yang kecil, yang konon awal-awal mula lagu itu berkumandang. Dari gereja yang sederhana, lagu ini kemudian menyebar kemana-mana. Dinyanyikan oleh orang yang satu, oleh orang yang lain. Orang dengar ikut nyanyi, lalu bersebar bahkan sampai ke daerah Eropa. Sampai bersebar ke Amerika. Selama setelah 2 abad, lagu ini telah diterjemahkan lebih dari 300 bahasa. Diaransemen sedemikian rupa dan kemudian ini konon menjadi salah satu lagu Natal yang paling dikenal seluruh dunia. Tahu nggak? Bukan cuma lagu yang paling dikenal seluruh dunia, tapi bahkan menjadi lagu yang paling wajib saben-saben Natal kita rayakan. Jadi cerita nih, ada satu gereja, panitia Natal itu ngakalin. Kita kali ini KJ 92-nya kita nggak nyanyiin yuk. Kita ganti lagu yang seperti itu. Waktu nyalain lilin. 24 Desember kejadian tuh. Kagak ada lagu Malam Kudus. 25 Desember masih kebaktian. 26 Desember gereja menerima banyak surat dari anggota jemaat. Tahu isi suratnya? Surat cinta. Cinta yang amat besar. Mereka protes. Kenapa lagu itu tidak dinyanyikan? Sampai sedemikian rupa kuatnya ikatan emosional lagu itu. Jadi saudara-saudara lihatlah awalnya sebuah puisi sederhana. Awalnya digabungkan dengan melodi akustik dan kemudian menjadi sesuatu yang global, bahkan legend sampai sekarang ini. Jadi pertama-tama saudara-saudara, makna sejarahnya secara ringkas, lagu ini lahir di tengah kondisi gereja yang kecil, di dalam situasi yang kecil, tetapi lahir dari hati seorang yang merindukan damai. Konon saudara-saudara, Joseph Moore itu adalah seorang imam yang rajin berkunjung kepada anggota jemaatnya. Dia bukan hanya rajin berkunjung tetapi juga rajin memberikan pertolongan-pertolongan. Orang-orang mengenalnya sebagai orang yang baik. Jadi ketika orang yang baik itu menuliskan sebuah puisi, maka puisi ketika dibaca oleh orang yang pernah merasakan kebaikan ini kan jadi beda ya.
Kalau kita membaca puisi dari seseorang yang kita tidak kenal begitu. Dengan kita membaca puisi dari orang yang pernah berbuat baik kepada kita, itu sentuhannya beda. Nah, lagu ini kemudian menjadi berkembang begitu luas karena memang cerita tentang kebaikan Imam Joseph Mohr ini sudah membuana. Jadi berangkatnya bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi berangkatnya awalnya permulanya adalah perbuatan-perbuatan yang indahnya itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mohr memang menuliskan lagu ini kalau kita memperhatikan lirik bait demi baitnya itu. Ini yang mau mengingatkan, mengumandangkan tentang pengumuman malaikat dan damai di bumi. Kita bisa lihat dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Tiba-tiba tampak bersama malaikat itu gerombolan besar bala tentara sorga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kalau dalam bait pertama, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus. Jadi ini adalah kata-kata yang diungkap oleh para tentara sorga. Kemuliaan bagi Allah. Bala tentara sorga tiba-tiba datang di gelapnya malam itu. Ya. Dan kemuliaan bagi Allah. Bala tentara sorga itu. Pertanyaan saya. Waktu itu semua terjadi. Siapa yang nonton? Siapa yang lihat? Ayo. Siapa? Ketika di langit yang gelap itu tiba-tiba bala tentara sorga datang dan suara terdengar, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pertanyaan saya, itu yang lagi ngeliatin siapa? Yang ngeliatin malaikat itu siapa? Gembala. Pertanyaan saya lagi, siapakah gembala? Bukan pendeta, saudara-saudara. Gembala siapa? Kaum ningrat atau kaum melarat? Kaum kudus atau kaum kudis? Kaum suci bersih atau kaum jorok rok? Kalau saya sehari-hari berkumpul, main, makan sama pejabat tinggi, maka betapapun saya pendeta, orang yang tidak tahu saya pendeta, maka orang akan menganggap saya adalah pejabat tinggi. Ya toh? Ya mah. Ya. Misalnya nih, saya orang kaya raya. Lalu saya ngumpul sama pengemis, jongkok sama pengemis. Orang yang gak kenal saya sebagai pendeta, maka saya akan dianggap sebagai pengemis. Pertanyaan saya, gembala sehari-harinya ngumpul sama siapa? Wedus. Nah itu. Gak lihat lagi manusianya. Yang dilihat binatangnya. Seperti binatang. Kotornya kotor-kotornya binatang. Makannya bareng binatang. Tidurnya bareng binatang. Jadi gembala itu menjadi buruk karena mata pencahariannya. Rela jelek
rela dinilai rendah, rela kotor demi mendapatkan sesuap nasi dan segenggam berlian. Tapi resiko yang diterimanya adalah elu jadi sama kayak domba. Karena sudah statusnya rendah seperti itu, masa depannya jelek. Karena statusnya sudah rendah seperti itu, hak politiknya sering dihilangkan. Karena statusnya sudah jelek seperti itu, sering disingkirkan. Coba, tadi pertama para gembala. Ini kejadiannya ada di mana? Malam itu kejadiannya ada di mana? Efrata nama apa? Nama mall? Padang gurun. Di tempat yang jauh, di mana orang tidak ada ke sana. Tempat yang terpisah. Tempat yang orang sering hindari, padang gurun. Nyari air susah. Sama sekali tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kejadiannya itu ada di tempat yang sangat sederhana, di tempat yang sangat tertindas, di tempat yang sangat kelaparan, kesusahan. Ya, tapi jangan salah, di tempat yang seperti itu ada sesuatu yang luar biasa. Apa luar biasanya? Yo, kalau dicerita ini jelas kan, luar biasanya apa? Tadi bala tentara surga nongol ya kan. Tapi saya kasih satu hal lagi yang luar biasa. Bapak Ibu, gembalanya ada berapa di sini? Yo, dihitung dari mana? Ayatnya mana kalau 3 ayo? Yang macus yang 3. Cari sopo. Di daerah itu ada ayat 8. Gembala. Jadi berapa? Jawabannya emboh gitu loh. Yang jelas banyak. Satu gembala punya segerombolan domba. Nah itu bagus ya. Jadi berapa dombanya? Gak tahu. Ya akui saja loh, lama kita gak ada di situ kok ya. Sebutlah tadi lah 3 gitu ya. Ada 1 gembala, ada 1 gembala, ada 1 gembala. Nah dombanya kan di padang. Itu apakah gimana itu caranya? Yo. Ya saya tahulah Bapak Ibu semua bukan gembala memang ya. Tapi kebayangkan kalau pernah pergi ke daerah begitu ya. Ada orang yang angon wedus itu pakai sabet gitu. Terus ketemu ladang. Terus ketemu sama gembala yang lain. Domba, kamu jangan deket-deket domba sana nanti ketukar loh. Ada yang begitu? Meskipun dilabeli satu-satu tapi dombanya pada akhirnya udah jadi satu di padang. Gembala ada di padang. Jadi ada banyak domba bertebaran itu di sana. Lalu gembala ini lihatin, saling mengawasi. Dan yang menarik adalah gembala itu tidak mengawasi dombanya sendiri. Karena udah gak jelas dombanya siapa. Kok tahu gak jelas? Jelas gak jelas, orang sudah malam kok. Iya kan? Susah bedain ini domba punya siapa. Tapi yang jelas dianggap oleh semua gembala yang ada di sini, domba itu seakan-akan domba kita bersama-sama. Jadi setiap kali saya sebagai gembala melihat ada domba yang sana, menjauh dikit dia kejar. Entah itu dombanya milik gembala siapapun juga. Mereka bareng-bareng. Kerja bareng-bareng.
menjaga bareng-bareng, komunikasi. Itu yang luar biasa. Gembala-gembala itu ketika berkumpul, mereka bisa kerja bareng. Beda kalau yang sedang berkumpul pedagang-pedagang, saudara-saudara. Iya kan? Coba kalau pedagang lagi ngumpul, apa kelakuannya? Perang harga, ya kan? Rebutan customer, menang-menangan iklan, begitu ya. Berjuang, jangan sampai kalah, jadi nomor 1. Beda dengan gembala-gembala. Di dalam kesederhanaan itu ternyata ada situasi harmonis, ada sistem yang saling terkoneksi satu dengan yang lain. Bala tentara sorga datang ke situ. Lalu mereka akan memberitakan kelahiran Yesus. Ya wajarlah, yang diberikan kehormatan untuk memberitakan itu adalah gembala-gembala yang hatinya kompak. Coba kalau gembala yang satu dengan gembala yang lain hatinya adalah bersaing. Mana bisa terjadi mereka bisa mewartakan sampai ke tempat yang begitu jauh. Gak apa-apa sederhana, saudara-saudara. Gak apa-apa bahkan dinilai rendah, saudara-saudara. Tetapi punya hati yang tulus, punya hati yang bersatu. Nah, para gembala ini membagikan kisah damai sejahtera. Membagikan kisah Allah yang datang. Allah yang mendekat, Allah yang peduli. Allah yang memberkati. Jadi kalau kita mengkaitkan lagi dengan apa yang tadi dinyanyikan bersama-sama, yaitu Silent Night. Menilik sejarah dan makna teologi Silent Night itu begitu menyatu dengan teks Lukas pasal 2. Malam sunyi yang dinyanyikan itu. Sunyi itu mencerminkan kedamaian. Suasana yang hening, suasana yang lembut, suasana yang intim. Demikian juga hening, lembut, intim yang terjadi di palungan Bethlehem. Sleep in heavenly peace. Lagu ini mengingatkan bahwa kedamaian surgawi itu datang di malam itu. Datang pada saat gelap. Kedamaian surgawi itu datang di tempat yang orang-orang nilai rendah. Kedamaian surgawi bisa datang di mana saja. Tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi. Tempat ini gak bisa didatangi, tempat yang itu bisa. Tidak. Kedamaian surgawi itu bisa datang juga kapanpun. Siang, mau sore, mau pagi. Kayaknya kalau malam orang tuh waktunya ketakutan deh. Sorry, kedamaian Allah bisa datang kapanpun juga. Allah datang bukan dengan gemerlap duniawi, tapi justru dengan kelemah lembutan, ketulusan. Kalau lagu ini kemudian telah menyebar ke banyak bangsa, membawa pesan damai yang universal, bahwa damai sejati yang dibawa Kristus bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu suku, bukan hanya untuk satu budaya, melainkan untuk semua manusia.
Saudara-saudara, dengan kata lain, Silent Night dapat dipahami sebagai pujian iman kontemporer atas kebenaran ilahi. Malam kelahiran Yesus membawa damai, dan melalui lagu ini kita di Indonesia dan bahkan dari berbagai belahan bangsa sebenarnya sedang menyuarakan sukacita dan kedamaian itu. Jadi pertama, saya menemukan 4 poin. Pertama, ketika belajar tentang lagu ini, menghargai kesederhanaan. Musik, penyembahan, persekutuan tidak harus megah. Yang penting adalah ketulusan hati. Yang penting adalah kerendahan hati. Yang penting adalah kepekaan terhadap karya Allah. Di dalam kesederhanaan Silent Night itu mendatangkan buah rohani yang begitu besar di dunia ini, bukan? Yang kedua, mengenang arti damai sejati. Bapak Ibu, para gembala itu ada dalam situasi yang tidak mudah. Pada saat itu mereka dijajah, ditindas pemerintahan Romawi. Firaun, Kaisar Agustus, banyak tokoh-tokoh lainnya yang dimunculkan dalam Alkitab begitu keras dan bengis. Apa yang dilakukan Herodes? Apa yang dilakukan orang-orang jahat lainnya? Membuat gejolak, konflik, kecemasan. Lagu ini adalah lagu yang ketika muncul liriknya, nyanyiannya, pilihan melodi, chordnya, mengingatkan kita tentang damai yang sejati. Mengingatkan kita tentang keteduhan. Di luar bisa konflik, tetapi coba di dalam hati ini tetap teduh. Kita diajak untuk memelihara damai. Memelihara keheningan, kejernihan, kebeningan di dalam hati. Sehingga kita tidak terpengaruh oleh dunia yang nanti akhirnya menjadi makin merusak. Lagu ini tersebar kemana-mana ingin memperlihatkan sifat universalitasnya. Menjangkau banyak bangsa. Diterjemahkan ratusan bahasa. Demikian juga bukan kedatangan Kristus Yesus itu yang bersifat menyeluruh. Malam Kudus seharusnya mengundang kita untuk memuliakan Allah atas anugerah besar dan menghidupi damai sejahtera itu di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ada pokok doa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Saat ini di Indonesia ada beberapa titik yang kami ketahui amat membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan terkait dengan peristiwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
dan juga tempat-tempat yang lainnya, termasuk juga di berbagai belahan dunia. Ketika kami bersama-sama belajar tentang damai sejahtera, maka kami yakin ke tempat yang sulit seperti itu pun damai sejahtera Tuhan datang. Tetapi damai sejahtera Tuhan itu dimulai dari kami yang ada di sini. Tuhan gerakkan anak-anak-Mu untuk boleh menolong, berbagi, dan menjadi berkat di tempat-tempat yang sulit. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk masa-masa persiapan Natal. Kami masih ada dalam minggu Advent. Minggu di mana kami menghayati akan penantian kedatangan Kristus kembali. Tuhan yang menolong dalam perayaan Advent ini dan berbagai perayaan yang dilakukan gereja-gereja, termasuk GKI Gading Indah dan gereja-gereja lainnya. Kiranya dengan perayaan ini umat semakin disadarkan, umat semakin bertumbuh, sehingga semakin memiliki kehidupan yang siap menyambut kedatangan Kristus. Minggu-minggu Advent dan Natal dikelola sedemikian rupa oleh panitia Natal, berbagai macam acara dipersiapkan. Tuhan yang menolong mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk kelompok kerja MPS dan program kegiatannya. Tuhan yang menolong teman-teman kami dalam merumuskan, mengevaluasi, dan pada akhirnya melaksanakannya. Setiap proses mendatangkan pertumbuhan. Inilah doa syafaat kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Pramudia. Lagu Silent Night mengajarkan kita bahwa dalam kesederhanaan ada kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saat kita menyanyikan lagu ini, kita diingatkan akan pentingnya cinta, harapan, dan perdamaian dunia. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian Janji yang Manis. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu pujian ini. Dengan sukacita kita akan bernyanyi lagu ini, Bapak Ibu. Janji yang manis, tak aku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan,
kekudusan dan berkat. Mari saudara-saudara kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan pengumuman oleh Bapak Daniel sebagai Ketua KKMPS. Selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Terpujilah Tuhan, MPS pada malam hari ini boleh berjalan dengan sangat luar biasa ya, dengan kehadiran keroncong GKJ Nehemia ini. Sebuah hal yang baru gitu. Kita soalnya jarang juga ada keroncong soalnya juga. Makanya ini semua ramai hari ini ya. Terima kasih juga untuk Pendeta Pramudia untuk firman Tuhannya, Bu Estri sebagai liturgos, dan juga tim multimedia di atas, Erwin, Jesslyn, dan juga para tamu-tamu umat yang hadir di sini. Dan juga kita tidak lupa untuk MPS di bulan Januari nanti temanya lagu dari Thank You Lord. Jadi kita menyambut tahun baru, mengucap syukur lah dengan tahun yang baru, 2025 sudah lewat, 2026 kita masuki. Jadi jangan lupa hadir lagi, nanti tunggu undangannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.